Oh, itu video sangat bagus sekali. Oh, saya like dengan ada beberapa. Hanya beliau ada pesan mahasiswa magister psikologi fakultas UGM, fakultas psikologi UGM yang juga di salah satu beliau merupakan award di beasiswa PDP dengan studinya berfokus pada sosial psikologi. Beliau baru saja lulus pada tahun ini 2025 dan juga yang beliau lakukan beberapa yang mungkin bisa bacakan. Yang pertama ada Final Justice, Unveiling the Phenomenon of Digital Orientalism from Psychological Perspective. Lalu kemudian Social Psychology of Protest Individuals in Action. Lalu juga beliau dikasihkan From Scratch to Soul, A Social Relationship, Belongingness and Just for Life to Know Emerging Adulthood, Keep of Parents. Lalu juga ada Neuropsychology of Friendship, Exploring the Intricacies of Friend and Friendship. Itu yang menarik. Dan kemudian juga pengalaman beliau begitu banyak yang ingin ya saya periksa, yaitu pengalaman beliau di Yayasan Sahabat Anak, sebuah NGO, sebuah badan non-profit yang berfokus pada anak-anak yang membutuhkan pendidikan, di mana di situ disediakan hunian dan juga pendidikan untuk mereka teman-teman kita, mereka yang membutuhkan. Beliau sudah nyaris 10, sudah hampir 10 di uh, Yayasan Sahabat Anak sebagai cover, sebagai berkomite, sebagai area koordinator, dan juga sebagai advisor. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilahkan kembali saya jelas untuk menyampaikan pemaparan materi untuk saudara kita hari ini. Oke, baik. Selamat sore, teman-teman. Saya panggilnya teman-teman aja ya, supaya berasa masih seumuran gitu ya. Selamat sore, teman-teman. Saya izin share screen. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Terdengar jelas kah? Oke, jelas. Oke, Jelas, terima Bu. kasih. Oke, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Sudah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah juga ya, aman ya. Oke, baik kalau begitu. Baik, terima kasih Mas Privan sudah memperkenalkan dan membacakan CV juga. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan sekali lagi namaku Lisa Angela, biasanya dipanggil Lisa. Dan seperti yang tadi Mas Privan sudah sampaikan ya, jadi hari ini kita sifatnya santai aja gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ya setelah pemaparan materi. Dan hari ini aku akan menceritakan berbagi tentang hasil risetku bersama dengan anak laki-laki marginal, di mana ini fokusnya adalah tentang pertemanan dan pengalaman mereka di kelas multiusia di satu sekolah nonformal. Dan penelitian ini saya berkolaborasi juga dengan Yayasan Sahabat Anak dan juga dibiayai oleh LPDP dalam prosesnya. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih Kalisa mau meneliti tentang anak-anak marginal, jadi ya sedikit gambaran memang aku pribadi itu udah ya sekitar 10 tahun terakhir lah, hampir mau 10 tahun berkecimpung di dunia anak marginal dan aku melihat di lapangan anak-anak marginal itu memang seringkali keterbatasan akses ya. Banyak hal aksesnya mulai dari pendidikan ya salah satunya, dari ekonomi, kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Nah, tapi di sini akhirnya aku fokus kepada pendidikan dan karena ini juga melihat data dari secara nasional ya, ternyata anak tidak sekolah di Indonesia itu mencapai hampir 4 juta loh, teman-teman ya. Hampir 4 juta. Padahal rencananya kita 2045 kan ingin generasi emas ya. Terus gimana ini akhirnya anak-anak yang tidak bisa sekolah? Dan ternyata menariknya dari data tersebut menunjukkan kebanyakan adalah laki-laki. Surprisingly ya. Dan ternyata memang berdasarkan data dari UNESCO, Indonesia itu termasuk salah satu dari 6 negara yang memang mengalami pembalikan kesenjangan gender nih di dalam pendidikan gitu. Jadi memang dulu mungkin perempuan yang lebih banyak tidak menyelesaikan pendidikan, tapi sekarang lebih banyak laki-lakinya. Dan ini memang terjadi secara global.
Jadi memang ada penurunan partisipasi anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan yang ini dikenal dengan istilahnya adalah boy crisis. Dan kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya banyak banget faktornya. Kalau kita lihat data dari UNESCO ini, faktor terbesarnya ya salah satunya adalah kemiskinan ya. Jadi mereka harus bekerja gitu. Kemudian juga di sini kita lihat dari norma gender antara perempuan dan laki-laki gitu, tuntutannya berbeda. Kemudian juga mungkin disiplin yang terlalu keras gitu, sehingga akhirnya mereka jadi tidak mau sekolah lagi dan ini menyangkut juga dengan bullying ya yang terjadi di sekolah. Dan berdasarkan penelitian terdahulu, memang anak-anak marginal itu adalah anak-anak yang dia itu khususnya laki-laki ya, memang sudah dianggap dewasa sejak dia usia 10 tahun. Jadi dia harus bertanggung jawab pada ekonomi keluarganya. Dan satu sisi menariknya ternyata pertemanan bisa mempengaruhi nih keputusan mereka untuk lanjut sekolah apa enggak. Kalau pertemanannya suportif, mendukung, biasanya dia akan masih tetap berlanjut. Tapi kalau enggak, ya cenderung bisa lepas juga gitu. Dan dalam proses kalau kita bicara tentang pendidikan ya, apalagi dunia anak-anak, pertemanan itu memiliki peran yang penting sekali untuk membentuk pengalaman belajar yang bisa dipahami atau tidak gitu di dalam suatu pendidikan. Nah, dari sini akhirnya ketika melihat, oke, anak marginal putus sekolah, berarti di sini kehadiran pendidikan nonformal itu aku pribadi melihat sebagai suatu harapan. Dan ini aku lihat juga kondisi di lapangan gitu, bagaimana anak-anak yang akhirnya putus sekolah, mereka nggak bisa lanjut ke sekolah formal dengan satu dan lain hal. Nah, akhirnya mereka masuklah ke sekolah non formal. Nah, di sekolah non formal ini mereka bisa belajar lagi gitu, atau bisa kejar paket penyetaraan ya, paket A, B, C gitu ya. Nah, dan kalau kita bicara setting kelasnya, biasanya ada yang memang sudah dibagi per jenjang gitu ya, seperti kelas formal pada umumnya, tapi ada juga yang sifatnya kelas multi usia. Jadi memang dalam satu kelas itu usianya rentang jauhnya tuh digabung jadi satu gitu. Kalau biasa, oke sesama umur 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 7 tahun, tapi di sini kalau di PKA sendiri itu 7 sampai 18 tahun tuh di kelas yang sama. Ya faktornya memang beragam sih kenapa akhirnya kelas multi usia ini muncul. Ada yang memang mungkin berdasarkan pilihan karena mempertimbangkan manfaatnya gitu ya. Tapi satu sisi juga memang karena faktor itu tadi kekurangan SDM atau kekurangan biaya yang akhirnya anak-anak ini digabungkan lah jadi satu kelas yang sama. Dan di kelas multi usia ini sebenarnya punya banyak banget manfaat. Salah satunya adalah ya di situ mereka akan bisa belajar nih tentang real life experience karena kan di dunia nyata itu kita nggak mungkin hanya berinteraksi dengan orang-orang yang seumuran dengan kita. Nah, tapi satu sisi, tantangan besarnya juga ada, yaitu terjadinya bullying gitu. Kenapa? Karena itu tadi ya, ada anak-anak yang lebih dewasa, yang merasa bahwa, oh aku udah lebih dewasa, yang kecil harus ngikutin aku, jadi merasanya berkuasa gitu. Akhirnya berpotensi lah terjadi bullying ini di sekolah. Nah, tapi menariknya, waktu saya ke sekolah non formalnya Sahabat Anak gitu ya, jadi Yayasan Sahabat Anak itu memang dia terdiri dari beberapa area binaan, dan ada satu sekolah non formal. Jadi memang anak-anak yang akhirnya kita temukan di lapangan, oh tidak bisa sekolah lanjut, ya kita arahkan untuk bisa lanjut di sekolah non formal ini. Nah, waktu saya turun ke sana, saya lihat, loh kok malah sekolah ini menunjukkan satu praktik baik ya, gitu. Praktik baiknya apa? Karena saya lihat di selama observasi, ini yang besar-besar sangat ngomong ya, ngomong adik-adiknya gitu, diarahin, kalau nggak tahu diajarin. Terus satu sisi adik-adik yang kecil juga merasa dia bisa menyampaikan pendapatnya dan itu didengarkan oleh anak-anak yang besar gitu. Nah, akhirnya ini jadi menarik buat saya. Loh, kok bisa ya satu kelas yang usianya beda jauh, loh kok mereka bisa kompak gitu. Tambah lagi kalau kita lihat relasi kakak adik kelas ya, biasanya tuh sering kita mungkin baca ya berita sampai hari ini juga terjadi bagaimana ada perilaku saling bullying gitu ya, kakak ke adik kelas. Dan sebenarnya saya juga melihat tanpa harus relasi kakak adik kelas aja juga kita sekelas mungkin teman-teman apakah ada yang punya pengalaman gitu ya pernah dibully segala macam oleh teman sekelasnya gitu. Nah, karena akhirnya melihat seperti ini makin penasaran lagi saya apa yang terjadi di PKA ini sampai mereka bisa kompak ya satu sama lain padahal melihat latar belakang anak-anaknya yang memang mereka ada yang dari jalanan, ada yang bekerja sebagai buruh gitu ya, kemudian ada yang sebagai pengamen. Loh kok dari latar belakang yang keras itu mereka di dalam sekolah kok bisa kompak, bisa saling ngayomi yang seperti itu.
Nah, akhirnya dari rasa penasaran itu turunlah menjadi tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana pertemanan berdampak pada pengalaman belajarnya mereka. Kemudian kedua, praktik baik apa aja sih yang udah dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana mereka merumuskan aksi untuk memperkuat pertemanan dan pengalaman belajar mereka. Nah, kenapa akhirnya penelitian ini juga menjadi penting? Karena saya membaca literatur review gitu. Ternyata kalau kita riset tentang anak marginal, biasanya fokusnya lebih cenderung pada relasi orang tua dan anak. Orang tua ini di sini bukan hanya orang tua ya, tapi dalam artian juga mentornya, pengasuhnya gitu ya. Nah, daripada hubungan pertemanan. Padahal pertemanan ini kan dekat erat sekali dengan mereka dan bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk berhenti dari sekolah. Nah, satu sisi dalam setting sekolah nonformal sendiri, ya memang sih di Indonesia itu ya pasti sekolah formalnya akan jauh lebih banyak daripada sekolah nonformal. Makanya jadi kalau kita buka Google Scholar aja kita searching, penelitian tentang sekolah formal tuh jauh lebih baik daripada non formal. Padahal sebenarnya sekolah non formal itu punya peran yang penting juga kan ya untuk anak-anak kita yang mungkin akhirnya putus sekolah ya bisa lanjut lagi di pendidikan non formal. Nah, selain itu juga melihat dari keunikannya yang memang kelas multi usia ini jarang diterapkan secara umum gitu ya dan dia juga menunjukkan satu praktik baik. Nah, sebagai gambaran awal, kondisi sekolah nonformal di Yayasan Sahabat Anak itu sebutannya adalah Pusat Kegiatan Anak ya atau PKA. Dia lokasinya sendiri berada di Jakarta. Kemudian saat pengambilan data jumlah anaknya itu mencapai 18 anak dan mereka rutin belajar dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi dari jam 9 pagi sampai 3 sore. Mata pelajarannya beragam. Ada matematika, bahasa Indonesia ya, persiapan yang untuk kejar paket gitu. Kemudian ada juga pengembangan-pengembangan diri, pendidikan karakter, memasak, kesenian, olahraga gitu. Dan di sini juga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sekolah. Sekolahnya gratis, mereka dapat dana transportasi juga, bahkan dapat makan siang juga. Dan dalam settingnya ini hanya ada satu kelas, yaitu kelas multi usia itu sendiri. Nah, untuk menjawab rasa penasaran saya, kenapa nih kok bisa terjadi praktik baiknya? Nah, saya di sini menggunakan satu metode yang disebut dengan Participatory and Appreciative Action and Reflection atau PAR. Nah, jadi PAR ini menariknya itu pencetusnya ya, ini adalah Profesor Gaye. Beliau mencetuskan bahwa dalam proses riset gitu ya, apalagi berkaitan dengan komunitas, kemajuan dalam satu komunitas itu tidak hanya tentang gimana kita menyelesaikan masalah loh gitu. Tapi juga gimana sih kita bisa merayakan keberhasilan, memahami apa saja yang berkontribusi nih pada keberhasilan tersebut. Karena kalau biasa kita riset tentang komunitas, ya satu sisi biasa kita akan melihat ya, oke ada masalah apa, kita selesaikan gitu kan ya. Ya itu satu hal yang bagus. Nah lalu akan menjadi pertanyaan berikutnya, kalau sudah baik, terus gimana? Apakah itu tidak bisa kita eksplor lagi atau selesai sampai di situ gitu. Nah tapi di sini Prof. Gaye dengan pandangannya Pak Ar ini dia menekankan, oke, yang sudah baik itu bisa kita pahami dulu apa yang membuat itu baik, yang kemudian bisa kita pertahankan, bahkan kita sebarluaskan nih ke orang-orang yang memang relevan gitu dengan isu tersebut. Nah, untuk metode pengumpulan datanya sendiri, itu tadi kerangkanya ya, saya menggunakan PAR, tapi untuk pengumpulan datanya sendiri, di sini saya menggunakan photo voice. Jadi, saya mengajak anak-anak gitu ya bercerita melalui foto dan metode ini pun juga sudah memang dikenal sebagai metode yang sangat ramah anak ya, karena mereka bisa ambil foto sesuai pandangan mereka gitu ya tentang isu ini, kemudian nanti mereka akan cerita dari foto tersebut. Nah, ini adalah beberapa tahapan yang memang sudah kami lakukan. Jadi, setelah tentunya saya akan minta izin dengan pihak yayasan, pihak sekolah gitu ya. Tapi bukan berarti semua anak itu wajib ikut gitu. Jadi, saya tetap mempertimbangkan hak mereka untuk menentukan sendiri apakah kamu mau terlibat nggak di penelitian Kak Lisa gitu. Jadi saya sosialisasikan, kemudian saya kasih lembar penjelasan penelitian dan juga termasuk izin dari orang tua atau wali. Dan nanti yang semua terlibat sampai akhir ini adalah mereka yang memang bersedia secara individu dan juga diizinkan oleh orang tua atau walinya. Nah, kemudian di sini mereka juga sebelum mengambil foto, mereka sudah melalui serangkaian pelatihan terlebih dahulu gitu. Jadi sederhananya mereka melalui pelatihan penelitian itu apa sih? Karena di sini posisi mereka adalah co-researcher gitu. Jadi mereka perlu paham penelitian itu apa, kemudian metode yang digunakan apa, keunggulannya apa, dan bahkan
pertemanan sendiri itu apa? Karena kesannya memang sederhana ya, oke pertemanan relasi antara dua orang yang kita bisa saling berbagi misalnya gitu. Tapi buat anak-anak mereka susah mendefinisikan pertemanan itu apa, jadi bingung mereka. Makanya di sini saya perlu menyelaraskan pandangan dulu nih bersama dengan anak-anak. Kemudian setelahnya mereka diberikan waktu untuk mengambil foto. Nah, di sini adalah hasil foto-fotonya yang mungkin tidak bisa saya tampilkan semua hari ini karena waktunya terbatas gitu ya. Tapi nanti mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk melihat lebih lanjut pameran foto kita, bisa banget langsung ke link ini atau mungkin nanti bisa scan QR yang di sini ya. Jadi di situ nanti isinya ada sekitar 23 foto dari 9 partisipan yang bergabung. Nah, setelah mengambil foto ini, mereka masuk lagi ke tahap yang namanya adalah wawancara individu dan diskusi kelompok. Jadi mereka akan berbagi tentang fotonya itu apa, kemudian lalu Kak, saya bagi dua gitu ya kelompok FGD-nya, ada yang kecil dan besar, nanti mereka saling berbagi dan saling menanggapi dari foto tersebut. Nah, kemudian dari sini apakah sudah selesai proses proses risetnya? Belum juga gitu ya, karena di sini saya melibatkan mereka masuk ke tahap berikutnya adalah analisis data. Biasanya kalau penelitian bersama dengan anak itu tadi ya di tahap wawancara atau diskusi kelompok udah selesai, selanjutnya analisis data akan dilakukan oleh peneliti utama. Nah, tapi di sini saya melibatkan anak-anak untuk terlibat sebagai yang menganalisis data juga gitu. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke dalam proses itu tentu pasti saya akan jelaskan dulu analisis data itu apa, bagaimana cara melakukannya, relevansi dengan kehidupan sehari-hari mereka gimana. Dan nanti untuk prosesnya saya bagi dua kelompok juga gitu. Ada kelompok yang besar, sesuai kelompok FGD-nya, yang besar dan yang kecil. Jadi mereka menganalisis hasil FGD-nya masing-masing gitu. Nah, kalau yang di foto sebelah kanan ini adalah proses mereka membaca transkrip dari anak-anak yang besar gitu ya, baca transkrip, kemudian mereka menyepakati, oh ya ini kode awalnya ini, terus nanti baru ditentukan ini kayak bisa jawab pertanyaan 1, 2, 3 deh Kak gitu. Nah, kemudian baru nanti mereka menyusun pohon tema seperti ini. Nah, yang sebelah sini ini juga sama, ini kelompok yang kecil, tapi bedanya memang kutipannya sudah saya pilih gitu, karena memang mempertimbangkan ya daya tahan membaca transkrip itu sendiri. Nah, tapi nanti sama endingnya mereka membuat pohon tematik ini. Nah, dari sini ketika sudah selesai proses analisis datanya, mereka masih masuk satu tahap lagi, yaitu FGD kesepakatan aksi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengadakan FGD ini karena mempertimbangkan ide dari kelompok yang kecil dan kelompok yang besar itu tuh sangat bagus gitu. Jadi, eh, perlu kita diskusikan secara satu kesatuan gitu ya, secara kelompok besar. Dan bahkan kegiatan FGD kesepakatan aksi ini juga diikuti oleh seluruh non-partisipan juga karena ini juga ya, kan aksi yang dilakukan itu nanti akan dilakukan dalam satu kelas ya. Mereka juga berhak untuk terlibat dan menyatakan suaranya juga. Nah, dari sini setelah diskusi waktu itu cukup alot antar anak-anak gitu, akhirnya mereka menyepakatilah satu aksi yang nanti akan saya ceritakan di slide berikutnya, apa yang ingin mereka lakukan. Nah, kemudian setelah itu selesai FGD, kami masuklah ke tahap yang paling akhir yaitu sharing ya tentang hasil penelitian ini dan dalam rangka untuk menyebarkan praktik baik yang memang sudah ada di sekolah nonformal ini gitu. Dalam bentuknya adalah Children-led webinar. Kenapa Children-led webinar? Karena webinarnya ini memang dari, oleh, dan untuk anak. Jadi nanti memang semua prosesnya dari MC-nya, dari pembicaranya, dari panitianya, bahkan panitia di belakangnya ya, timekeeper, keamanan, itu anak-anak semua. Dan waktu itu puji Tuhan Alhamdulillah ini sudah berhasil dilaksanakan di 12 April yang bertepatan dengan Hari Anak Jalanan Internasional dan mereka juga berhasil menyampaikan pandangan mereka gitu ya baik kepada kepala sekolah, kepada dosen Fakultas Psikologi UGM di sini ada Ibu Elga selaku supervisor saya juga. Kemudian di sini juga ada Bapak Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal Kemdikbudrismen RI, Bapak Baharudin gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang tertarik mau lihat bagaimana mereka menyampaikannya, bisa banget langsung ke YouTube-nya Suara Anak. Di situ masih ada rekaman webinarnya, dan juga kalau mau lihat pameran fotonya juga bisa banget langsung ke link berikut ya, teman-teman. Nah, dari sini, setelah melalui proses riset yang kurang lebih berjalan sekitar 4 bulan, di sini kami menemukan hasil penelitiannya sebagai berikut. Nah, jadi untuk hasil penelitian ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah terkait dampak, yang kedua adalah praktik baik apa yang udah terjadi, dan yang ketiga adalah aksinya sendiri. Nah, untuk terkait dampak pertemanan gitu ya, menurut anak-anak,
pada pengalaman belajar mereka, ternyata di kelas multiusia ini membuat mereka termotivasi untuk semangat belajar. Kenapa? Karena pertama tadi ada hadirnya role model. Jadi ada kakak-kakak yang lebih dewasa gitu ya, yang mereka sudah bisa sampai kursus, magang. Nah, itu memotivasi tuh anak-anak, oh kak, aku kalau besar nanti mau seperti kakak ini juga gitu, mereka bilangnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada teman itu mereka bisa belajar bareng. Jadi bisa saling tanya, saling diskusi gitu ya. Lalu juga pengembangan diri yang dirasakan, baik adik yang kecil maupun yang besar. Kalau yang kecil merasa, oh ya awalnya aku nggak bisa nih doa pakai bahasa Inggris, aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi diajarin, jadinya sekarang aku bisa Kak, bisa bahasa Inggris gitu. Kemudian kalau yang adik-adik yang besarnya merasa, wah ternyata aku udah bisa ngajarin adik-adik ya Kak, jadi percaya diri gitu. Jadi rasanya kayak keren banget gitu, dia bilang. Nah, jadi pengembangan diri ini dirasakan oleh dua belah pihak. Kemudian juga ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial ini berarti memiliki teman yang mengerti ya kondisi dia. Dan ini bahkan menjadi salah satu alasan anak itu untuk bertahan di sekolah juga gitu ya, seperti yang di sini Haryo sampaikan bahwa ya alasan saya tetap di PKA karena Zidan ini temannya gitu ya, foto temannya. Nah, dari sini kemudian pertemanan itu juga bisa memberikan rasa aman juga untuk anak-anak karena mereka tahu bahwa kalau nanti mereka kesulitan di sekolah, ya mereka bisa saling membantu gitu. Kemudian juga khususnya di kelas multiusia ini adanya perlindungan dari adik-adik yang besar. Karena memang walaupun kerangkanya adalah PAR yang berfokus pada praktik baik, tapi dalam prosesnya juga bukan berarti semua baik-baik saja gitu. Ada cerita-cerita problem yang dihadapi dan sampai satu anak itu yang bukan paling kecil juga sih di PKA, dia bilang bahwa oh ya kak aku cukup sering nih digangguin sama kakak yang ini tapi bukan kakak yang paling tua ya di PKA gitu. Nah tapi kalau misalnya ada di sini pseudonimnya adalah Bang Saka, Bang Leo gitu, aku ngerasa aman karena kalau mereka gangguin ya mereka ya akan negor gitu untuk jangan gangguin aku gitu. Dan ini pun juga diakui oleh Leo ya sebagai anak yang paling besar di PKA saat ini, ya dia akan menjaga adik-adiknya gitu supaya nggak saling berantem dan sebagainya. Nah, kemudian tema yang ketiga adalah pertemanan itu bisa mendorong eksplorasi belajarnya anak-anak loh gitu. Karena di sini ini contohnya mereka ambil foto adalah di sini mereka buat ini ya kreasi gantungan. Nah, gurunya bilang, "Oke, kamu silahkan buat sesuai keinginan kamu" gitu. Tapi anak-anak tuh akan lihat gitu kanan kirinya, temennya buatnya kayak gimana ya, sejauh apa nih mereka bisa eksplorasi. Nah, makanya di sini Alif bilang iya, bebas Kak. Saya lihat punya teman saya tuh, oh dia buat warna hijau semua. Berarti nanti saya boleh buat warna sesuka saya gitu. Nah, di sini inilah hasil gantungan yang dibuat oleh Alif, yang seperti itu. Nah, di sini dari dampak pertemanan pada pengalaman belajar, kita bisa melihat sebenarnya dari teori determinasi diri ya, bahwa pertemanan itu memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia gitu. Mulai dari autonomi, autonomi itu berarti sejauh mana dia bisa mengendalikan, menentukan sendiri perilakunya. Kemudian yang kedua adalah kompetens gitu ya, merasa dia mampu untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan yang ketiga adalah relatedness, berarti ini merasa terhubung antar satu sama lain. Nah, posisi pertemanan yang tadi kita bisa lihat ceritanya Alif gitu ya. Oh, dia belajar dari temannya, dia boleh kok menentukan apa yang ingin dia buat di sekolah, eksplorasi apa yang ingin dia lakukan gitu. Kemudian dari kompetensi yang dirasakan tadi, baik adik besar maupun kecil, sama-sama merasa berkembang gitu. Yang kecil tuh yang awalnya nggak tahu materinya jadi bisa. Terus yang besar eh, menjadi percaya diri ya, karena dia bisa ngajarin nih adik-adiknya yang kecil udah bisa didengerin lah. Jadi keren menurut mereka. Nah, kemudian relatedness, relatedness ya tentu ya ini terhubung satu sama lain, mereka saling bantu, saling mendapatkan dukungan. Nah, itu kan tandanya mereka sudah terhubung ya antara satu sama lain. Dan menariknya juga sebenarnya di pertemanan di kelas multiusia ini juga mendukung banget terjadinya yang namanya observational learning dan juga scaffolding. Jadi observational learning itu adalah bagaimana anak-anak yang kecil atau mungkin bahkan yang setara juga ya, dia melihat orang yang lebih atau temennya yang lebih jago di satu bidang, dia akan meniru nih dan kemudian mengikuti perilakunya gitu. Kemudian scaffolding tadi gitu ya, bagaimana anak-anak yang besar ini menjadi partner untuk membantu anak-anak yang kecil untuk bisa nih misalnya perkalian, perjumlahan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini adalah terkait dampak pertemanan sendiri pada pengalaman belajar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah praktik baiknya.
Nah, praktik baik ini nanti teman-teman akan menemukan tulisan-tulisan berwarna biru. Ini adalah hasil analisisnya anak-anak gitu. Jadi memang mereka menganalisis khusus di pertanyaan praktik baik apa yang terjadi. Nah, di sini setelah berdiskusi menentukan, mereka sepakat yang pertama adalah pertemanan yang erat walaupun mereka berbeda usia. Ini bisa terjadi kenapa? Uh, yang pertama mereka saling menghargai gitu. Ini mereka sangat ditekankan. Bahkan adik yang besar itu bilang ya bukan hanya bagaimana anak kecil yang lebih kecil menghargai yang besar Kak, tapi justru yang besar juga harus belajar menghargai yang kecil karena kita jadi teladan gitu, kata adik-adik yang besar. Kemudian juga di sini mereka suka banget bercanda. Jadi kalau datang ke sekolahnya, lihat kelasnya itu mereka suka banget bercanda. Tapi satu sisi mereka sadar bahwa bercanda itu boleh asal selama mereka tahu situasinya gimana. Jadi biasanya ini yang akan jadi penjaganya itu adalah adik-adik yang besar. Kalau misalnya udah terlalu over gitu ya, akhirnya nggak belajar. Nah, adik-adik yang besar ya akan woro-woro, ayo kita selesain dulu, baru nanti kita lanjut lagi gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah momen-momen kebersamaan nih, mulai dari mereka main bersama, makan bareng, sampai ada beberapa kali acara nginap gitu ya. Nah, ini ternyata bisa buat mereka jadi lebih dekat. Karena memang untuk membuat erat di dalam satu hubungan itu pasti harus ada momen kebersamaan yang dilewati ya. Dan menariknya ini juga karena melibatkan anak di dalam proses analisis data, kayaknya saya melihat gitu. Kalau saya nganalisis sendiri, ini kalimat makan bareng kayaknya nggak akan keluar dari saya karena menurut saya kayaknya ini simple deh tapi ternyata menurut anak-anak itu penting banget karena ketika mereka duduk bareng mereka kan saling ngobrol ya saling makan itu tuh vibes-nya seperti keluarga katanya begitu. Nah ini adalah pertemanan yang erat walaupun berbeda usia juga ya. Nah kemudian juga di sini penyelesaian masalah secara sehat. Karena memang tidak dipungkiri ya, di dalam relasi itu pasti adalah konflik gitu ya. Dalam relasi suami istri aja ada, ya pertemanan juga ada. Dan mereka mengakui itu kok. Mereka cukup sering bertengkar, tapi itu memang tidak dibiarkan berlangsung lama. Jadi mereka belajar bahwa adanya konsekuensi untuk perilaku tidak baik. Jadi kalau misalnya mereka melakukan hal yang tidak baik, mereka harus berani bertanggung jawab, berani meminta maaf gitu ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Dan ada momennya juga memang adik yang besar tuh merasa wah ini saya udah nggak bisa nengahin lagi nih Kak gitu. Jadi akhirnya guru-guru yang di sana yang akan menengahi kemudian bertanya gitu ya ada problem apa dan disitulah momen mereka memasukkan life values. Dan menariknya memang di PKA ini dia ada kebiasaan rutin yang cukup sederhana tapi ini sangat bisa memitigasi masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Jadi setelah selesai kelas, sebelum pulang sekolah selesai piket tapi sebelum pulang sekolah ya sekitar 15 menit biasanya mereka akan masih duduk bareng dulu, kemudian akan evaluasi di hari itu. Oke, hari ini ada masalah apa? Siapa sama siapa? Kenapa bisa terjadi gitu? Nah, itu langsung diselesaikan di sana. Nah, ini juga termasuk kalau misalnya teman-teman, adik-adik itu juga ada aspirasi ya, kayak, Kak, ini kayaknya ini harus dibenerin deh, atau sebaiknya bukannya taruhnya di sini deh. Nah, itu sangat bisa disampaikan di sana. Ini kebiasaan yang konsisten, tapi menurut saya, wah, berperan penting sekali nih untuk dinamika di sekolah tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran secara praktis. Praktis ini berartinya adalah bisa langsung dipahami, bisa langsung dipraktikkan. Karena ciri khas dari pendidikan nonformal itu adalah anak-anak yang datang kapasitasnya tuh bisa beragam banget, teman-teman. Jadi bisa yang datang usianya 16 tahun tapi kondisinya belum bisa baca, belum bisa tulis gitu ya. Jadi akhirnya ya pasti bukan fokus ke teoritis tapi bagaimana dia bisa baca, tulis, mandiri, mengikuti aturan yang seperti itu. Nah, di sini contoh yang anak-anak bilang adalah yang mereka diajarkan kepedulian dan memuji gitu. Karena di tempat lingkungan tempat tinggalnya itu cenderung menggunakan kata-kata yang kasar ya kan, dunia jalan gitu ya atau mungkin samping rel dan lain sebagainya. Nah, ini mereka belajar di sekolah, diajarkan benar-benar misalnya kalau ada teman yang nggak masuk, coba tanya deh, kamu kenapa nggak masuk kemarin, kayak gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang baik dari teman, apresiasi, wah kamu keren banget gitu. Nah, ini mereka belajar di dalam lingkungan sekolah. Nah, kemudian juga eh, mereka sangat senang sekali menari gitu ya. Walaupun laki-laki mereka sangat senang sekali menari dan mereka bilang, eh, saya senang Kak nari sama teman-teman gitu. Dan ternyata memang berdasarkan riset juga menari itu dalam proses menyatukan irama gitu ya, ngafalin gerakan supaya harmoni gitu semua penampilannya. Nah, itu bisa membuat anak-anak tuh jadi lebih kompak gitu. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah pembelajaran kolaboratif yang berarti mereka bekerja sama nih untuk mencapai tujuan belajar yang bersama.
Nah, ini memang pembelajaran kolaboratif ini bisa terjadi karena memang mereka dikondisikan juga ya. Saya lihat banyak sekali kegiatannya itu mereka bekerja sama tim di setiap kegiatan sekolah, mulai dari piket dan kemudian di sini contohnya adalah mereka lagi buat kue. Nah, buat kue kan pasti harus ada yang ngadon, ada yang ngisi, ada yang ngoles gitu. Nah, di situ mereka belajar kerja sama tim. Nah, kemudian dalam proses itu juga terjadi adik-adik yang besar mengarahkan adik-adik yang kecil juga. Gimana sih cara menimbang tepung, nuangnya bagaimana, cara ngisinya bagaimana gitu. Jadi pembelajaran kolaboratif inilah yang salah satu praktik baik juga yang memang terjadi di PKA. Nah, dari praktik baik ini kemudian tadi adik-adik kan udah diskusi ya, oh iya kita udah tahu nih praktik baik yang terjadi. Lalu bagaimana ya cara supaya pertemanan kita tuh tetap kuat sehingga pengalaman belajarnya tuh tetap menyenangkan. Nah, setelah diskusi yang cukup panjang saat itu, akhirnya mereka bersepakatlah menentukan satu, yaitu memperbanyak tugas di dalam kelompok. Dengan dua aturan, mereka bilang, kita harus pakai bahasa yang sopan, dan jangan lupa tos ya sebagai apresiasi. Tos gitu, tos. Nah, di sini saya bertanya gitu, kenapa kalian pilihnya memperbaiki tugas yang dikerjakan dalam kelompok? Kemudian mereka bilang, iya Kak, karena di dalam kami ini gitu ya, ketika proses kerja kelompok, ya kami akan mau tidak mau kan harus berbicara dengan teman di kelompok kami. Dan kemudian dari situ, selain kita dapat ngobrolnya, kita dapat juga pengalaman belajarnya, saling ngajarin yang kayak gitu. Dan di situ saya juga lihat memang yang siswa di PK ini datangnya dari latar belakang yang bermacam-macam banget gitu, mulai dari agama, suku, bahkan pengalaman bekerja di jalannya aja tuh beda-beda gitu. Jadi akhirnya individunya sangat beragam sekali. Nah, tapi ya kita bisa lihat dari teori kontak ya, Alport gitu ya, yang mengatakan bahwa ketika mereka memang diberikan kesempatan untuk berinteraksi nih, orang-orang yang berbeda ini, itu bisa menurunkan prasangka. Selain menurunkan prasangka itu tadi, terjadilah pembelajaran juga yang kolaboratif yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Dan bahkan TOS yang juga nggak pernah ada di pikiran saya gitu. Tapi menurut anak-anak, TOS ini penting Kak, karena itu tandanya kita bestie gitu. Kata mereka seperti itu. Nah, saya coba baca, saya cari risetnya dan ternyata, oh iya ternyata TOS itu bisa membangun kerjasama, bisa menyalurkan emosi gitu ya, menenangkan, dan menciptakan rasa saling percaya antara satu sama lain. Nah, salah satu yang memang sudah kami lakukan, tugas yang dikerjakan di dalam kelompok ini adalah children-led webinar tadi gitu. Jadi memang di proses webinar itu seluruh siswa nanti kalau teman-teman nonton ya akan lihat mereka itu sangat berusaha untuk mensukseskan acara itu gitu. Mereka latihan kurang lebih sebulan supaya penampilannya jadi bagus tuh di saat webinarnya. Dan ini adalah hasil dari webinarnya sendiri dan pameran fotonya. Setelah dianalisis gitu ya, tanggapan dari para hadirin yang hadir sekitar 84 orang saat itu mulai dari Sumatera ada, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Lombok juga ada hadir. Satu kata yang paling baik muncul adalah keren gitu dan membuat mereka jadi kayak optimis dengan generasi emas di tahun 2045. Dan selain itu juga webinar ini menghasilkan komitmen dari para stakeholders juga, mulai dari kepala sekolah berkomitmen, oke, bagaimana nanti sistem pembelajaran kita akan banyak juga tugas yang dikerjakan di dalam kelompok gitu ya, secara berkelompok. Kemudian dari Bapak Direkturnya sendiri, Pendidikan Nonformal RI juga sangat mengapresiasi dan sangat ini ya mengapresiasi dan sangat inspiratif juga menurut beliau gitu. Jadi praktik baik yang memang sudah dilakukan ini akan dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan karena dalam pendidikan nonformal itu juga bukan hanya bagaimana menyelesaikan permasalahan tapi juga menemukan praktik baik yang mungkin sudah ditemukan nih di tiap pendidikan nonformal. Nah, kemudian selain itu juga dari pengurus Yayasan Sahabat Anak waktu itu juga bersepakat gitu ya untuk oh ini bisa kita bukukan hasil penelitiannya. Lalu juga dari pihak eksternal, mulai dari guru sekolah waktu itu ya, ada datang mahasiswa, dokter, dan pihak umum lainnya. Mereka bersepakat untuk bisa menerapkan nih praktik baik yang sudah dilakukan. Bahkan ada yang mau terlibat di pendidikan nonformal, mau melakukan riset di ranah pendidikan nonformal. Ada juga yang mau menerapkan praktik-praktik baik tadi di komunitas mengajinya gitu ya. Nah, ini juga menghasilkan komitmen-komitmen yang dirasakan. Nah, selain itu juga dari para stakeholders, persiapan webinar ini dari awal sampai selesai, itu juga dirasakan oleh para siswa gitu, baik partisipan maupun non-partisipan, di mana
mereka merasa jadi percaya diri karena oh ternyata aku bisa ya Kak ngelakuin penelitian, aku bisa analisis data, aku bisa presentasi, aku bisa desain Canva, desain PPT ya Kak gitu. Terus di situ muncul rasa senang, rasa bangga dan dalam prosesnya karena butuh kerjasama gitu ya. Dalam proses itu jadinya mereka makin kompak. Nah, inilah dari sini bisa disimpulkan ya bahwa dalam proses riset ini, pertemanan itu memiliki peranan yang penting sekali di pengalaman belajar anak-anak marginal di kelas multiusia di sekolah non formal. Dan tentu semua praktik baik yang ditemukan itu tidak terlepas dari peran guru-guru di PKA. Karena memang saya lihat gitu ya, mereka secara sengaja membentuk pertemanan siswa yang solid. Dan saya melihat juga, dan saya merasakan juga ketika mengajar di sekolah dalam setting kelas multiusia itu tuh sangat tidak mudah. Karena kemarin selain penelitian, saya juga aktif mengajar ya selama 4 bulan itu, seminggu 2 kali mengajari gitu. Dan ternyata memang sangat challenging. Ada aja permasalahan dan usia yang berbeda jauh itu gitu ya. Nah, tapi saya melihat guru-guru konsisten banget untuk oke, ini kita rangkul lagi masalah ada kita langsung beresin nanti habis itu kembali lagi seperti family kalau mereka bilangnya gitu. Nah, kemudian aksi yang juga dilakukan ini juga sudah berhasil menginspirasi dan berdampak baik secara individu, ya baik hingga sekolah, akademisi dan para stakeholders untuk lebih melibatkan suara anak. Ya walaupun dalam prosesnya pasti ada tantangan ya karena anak-anak marginal ini tidak semuanya terbiasa mengelaborasi pandangan mereka gitu. Jadi ada beberapa yang memang butuh waktu yang kadang mungkin ngomongnya pendek-pendek, jadi harus digali lagi gitu ya. Ya, tapi dari sini kita bisa melihat bahwa mendengar dan mengakui suara anak marginal itu merupakan langkah nyata menuju pendidikan yang lebih inklusif. Dan untuk implikasinya sendiri dari hasil penelitian ini, khususnya bagi para pendidik, bisa secara sadar dan strategis mengintegrasikan kekuatan relasi pertemanan dalam proses pembelajaran. Karena biasanya mungkin pertemanan nggak tahu dilihat ya, entah mungkin lebih fokusnya ke kurikulum, ke guru, ya itu juga satu hal yang penting ya. Tapi bagaimana lingkungan di dalam kelasnya itu, pertemanan itu punya peran yang penting banget. Dan juga bisa juga melakukan refleksi dan evaluasi rutin yang seperti dilakukan PKA setiap hari yang mungkin nggak perlu lama-lama, 15 menit aja cukup untuk mendeteksi tuh permasalahan yang mungkin terjadi di antar teman, kemudian atau mengumpulkan aspirasi-aspirasi anak, dan kemudian juga pembelajaran yang perlu disesuaikan dengan kemampuan dan konteks kehidupan siswa, khususnya mungkin yang bergerak di bidang pendidikan sekolah non formal itu tadi. Dan untuk PKA sendiri sangat di-encourage untuk mempertahankan apa yang sudah baik dan tentunya mendiseminasi ya praktik baik ini melalui forum-forum pendidikan yang nanti ke depannya ini memang arahnya rencananya akan berkunjung ke beberapa sekolah yang seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mari selanjutnya kita berdiskusi ya. Saya kembalikan lagi ke Kak Frifan. Monggo Kak. Oke, makasih Mbak Lisa. Oh, jujur, ini bukan cuma pemaparan yang begitu-begitu menarik, juga menurutku pribadi hangat dan menyenangkan sih. Tadi dari pemaparan, mulai dari penemuan ada fenomena yang mungkin melawan sedikit common sense kita gitu, ketika interaksi multi usia itu yang mungkin kita pikir akan rawan terhadap bullying, tapi justru ditemukannya begitu hangat di sana, begitu kompak gitu. Dan juga partisipasi teman-teman dalam penelitian yang tidak hanya yang bahkan sampai ke taraf webinar begitu, tapi begitu menyenangkan membayangkannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, sangat dipersilahkan bisa langsung melakukan raise hand atau juga kolom chat. Oh, ini oke, udah ada yang bertanya dari Mas Febrian Arif Pratama. Beliau uh, di kolom komentar, aku akan membacakan. Wah, sangat bagus riset Kak Lisa. Aku ingin bertanya, Kak, mengapa Kak Lisa menggunakan foto voice? Mengapa tidak video voice atau bercerita lewat gambar mereka sendiri? Itu dari pertanyaan Mas Febrian. Oke, Mungkin, baik. Baik, terima kasih Mas Rifan. Terima kasih Mas Febrian atas pertanyaannya. Nice questions. Nah, waktu itu kenapa akhirnya saya memilih foto voice? Karena kenapa tidak video voice? Kenapa tidak gambar sendiri? Karena foto voice itu memiliki keunggulan di mana anak-anak itu bisa langsung, ya ibarat foto ya. Apa yang terjadi di depan itu mereka bisa langsung foto gitu. Nah,
situasi yang di ranah pendidikannya. Dan dari foto itu sebenarnya kita bisa lihat sih di keseharian gitu. Anak-anak itu kalau dari yang kecil aja usianya, kalau lihat foto biasanya mereka kan suka cerita kan, iya ini waktu itu aku lagi pergi jalan-jalan sama teman aku, sama orang tua aku gitu. Terus di sana waktu itu kita kegiatannya A, B, C, D. Nah, mereka tuh sangat antusias gitu untuk menceritakan foto. Dan itu juga termasuk yang saya temukan ketika saya studi pendahuluan. Pertama kali ke PKA, saya lihat ada momennya mereka itu ditunjukkan satu foto kegiatan mereka saat itu dan benar-benar ketika cerita lewat foto mereka saut-sautan tuh, oh iya ini nih waktu ini, wah heboh heboh banget gitu ya. Dan satu sisi juga selain antusiasme itu, eh, tadi foto itu bisa menggambarkan hal yang mungkin tidak bisa mereka langsung utarakan menggunakan kata-kata atau mungkin lewat gambar mereka sendiri karena keterbatasan menggambar dan lain sebagainya. Nah akhirnya disitulah saya memilih menggunakan foto gitu. Nah, kenapa tidak video voice? Ya, pertimbangannya juga kalau video voice itu eh, ada beberapa adik kami yang dia sepertinya agak kesulitan di pendengaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah juga dari durasinya sendiri. Video itu kan perlu apa ya? Kadang tuh perlu waktu gitu yang lebih banyak gitu ya. Nah, jadi di sini saya rasa untuk awal, apalagi mereka yang baru pertama kali mengenal penelitian, pertama kali, jadi menurut saya foto voice itu adalah salah satu media yang memang langsung bisa menjawab pertanyaan yang dibutuhkan, ramah juga buat anak-anak, sisi eksploratifnya juga dapat yang ingin mereka lakukan gitu ya, bahkan juga random dalam prosesnya tuh ada foto sama temennya dan lain sebagainya. Nah itu ya akhirnya saya pertimbangkan, oke menggunakan foto voice aja untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti karena kondisinya mungkin mereka sudah lebih familiar. Ini sangat bisa berkembang lagi sih sebenarnya Kak. Jadi materi apa ya, ibaratnya metode pengumpulan data kalau sama anak-anak tuh banyak banget sih. Nggak wajib yang foto voice aja gitu. Ada beberapa yang akhirnya pakai gambar atau mungkin pakai ini ya artefak yang um, mungkin kalau kita bicara pertemanan dia bisa bawa satu barang yang menggambarkan pertemanan dia. Nah, itu bisa juga. Disesuaikan dengan ini sih kondisi di lapangan dan kondisi partisipan. Seperti itu. Gitu Kak Frifan. Oke, makasih jawaban Mbak Lisa. Ini selanjutnya juga ada yang raise hand dari Oke. Mas Randa Putra. Monggo dipersilakan untuk on mic dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Oke, Halo Mas selamat, Randa. oh ya, selamat sore Mbak Lisa dan Mas Privan. Suara saya jelas ya Mbak ya? Jelas, Ah, jelas. oke. Menarik Mbak dengan penelitian Mbak tadi dan juga sebenarnya Mbak juga pernah dimention sama Bu Elga di kelas kami terkait dengan Oh iya. riset Mbak. Ya, Oh iya. sangat-sangat luar biasa sekali ya Mbak ya. Baik. Ya, sebenarnya saya juga sangat setuju ya Mbak dan sangat bangga juga bagi para peneliti yang berani untuk mengambil action research karena memang perlu adanya apa namanya Mbak solusi praktis yang bisa langsung diterapkan kepada kelompok-kelompok yang kita lakukan penelitian di sana. Jadi tidak hanya menguntungkan kita tapi juga dapat feedback juga bagi mereka. Nah, saya tertarik ingin bertanya begini Mbak, kalau tidak salah ya Mbak ya di dalam action research itu kan ada level of changes ya Mbak ya. Iya. Ah ya, nah kalau dari penelitian Mbak sendiri itu seperti apa sih Mbak level perubahannya dan itu cara mengukurnya bagaimana? Nah, pertanyaan kedua saya adalah ketika kita sudah melakukan penelitian dan kita sudah mendapatkan praktek baiknya di sana, apakah kita juga perlu melakukan semacam intervensi untuk meningkatkan atau cukup hanya sampai oke kita menemukan ini aja praktek baiknya gitu? Mohon dijawab Mbak. Terima kasih. Oke, baik terima kasih Mas Randa. Sesama Wardi ya. Halo Mas. Oke, jadi nanti kalau misalnya aku ada yang terlupa, mohon boleh tolong diingatkan ya. Yang pertama level of changes-nya. Jadi sebenarnya level of changes-nya itu sangat bisa beragam sih, tergantung konteks ya. Bahkan di level individual aja itu juga udah bisa banget. Di level anak-anaknya aja dulu, itu juga udah bisa banget gitu. Nah kalau di caseku itu levelnya bisa dibilang udah bisa sampai di ranah sekolah dan sifatnya lebih kalau ke kebijakan itu menyarankan gitu. Sifatnya adalah udah menyarankan ke langsung ya ke Bapak Direktur Pendidikan Nonformal. Nah, kalau level individualnya di situ tadi kita bisa lihat bagaimana mereka yang awalnya ragu
nggak tahu ini apa, bahkan sangat ini ya, sangat harus digali lebih gitu ya. Seakan-akan kalau waktu saya lihat awal datangnya tuh berpikir kritisnya tuh mungkin nggak sedalam itu gitu. Itu yang saya awalnya rasakan. Jadi harus ada beberapa kali pendekatan, penggalian gitu, dan sampai akhirnya yang saya lihat sendiri adalah di FGD Kesepakatan Aksi yang ketiga, yang paling akhir. Nah, disitulah saya kaget waktu kami diskusi aksi itu mereka sangat kritis sekali gitu. Enggak Kak, menurutku harus yang A, harus yang B. Terus nanti yang satu lagi bilang, ya seharusnya yang ini sih Kak, nggak bisa nih. Kalau misalnya dia bilang A, B, seharusnya aku harusnya ngelakuin yang C, yang misalnya seperti itu. Nah, itu level itu yang waktu saya lihat pas diskusinya, wah ini sangat, wah itu yang buat saya orang yang apa ya, ibarat anak-anak yang awalnya ragu menyampaikan pandangan sampai di satu titik mereka bisa adu argumen gitu. Nah, itu secara positif ya tentunya dengan kesepakatan yang saling menghargai gitu. Nah, itu dan kemudian itu juga akhirnya uh, divalidasi juga dengan setelah proses proses webinar itu saya tanya juga ke anak-anak gimana apa yang kalian rasakan. Nah, hasil yang mereka sampaikan secara kualitatif itu sebenarnya udah bisa jadi bukti gitu untuk di level individualnya karena toh ya memang mereka yang merasakan kan. Nah, kalau di level sekolah itu ya tadi apa yang sudah kita temukan kita sepakati bersama dengan anak. Nah, biasanya nanti kita juga akan buat laporan buat ke sekolah. Itu juga bisa nanti kita sambil follow up juga sih kira-kira ada perubahan nggak? Perubahan dalam artian apakah itu sudah diterapkan nih? Yang tadi kalau anak-anak suggest-nya adalah kayaknya bagus deh Kak kalau tugas tuh bukan dikerjakan secara individu tapi secara kelompok yang kayak gitu. Sebenarnya aksi itu cukup sederhana aja ya. Kalau terlalu banyak biasanya buat anak-anak juga nggak dijalanin gitu. Jadi cukup satu aja yang sederhana mereka sepakat untuk lakuin itu yang kayak gitu. Nah kemudian kalau level yang mungkin lebih tingginya lagi yaitu udah berbentuk ini ya saran tentang praktik baik ini bagaimana supaya bisa diaplikasikan juga untuk di pendidikan non formal lain. Yang seperti itu sih Mas Randa semoga bisa menjawab pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua itu sebentar saya ingat dulu. Apakah harus langsung melakukan intervensi lagi gitu ya? Nah, kalau misalnya di dalam PAR-nya itu sendiri beda mungkin dengan PAR yang punya siklus gitu. Tapi kalau PAR itu kan dia sampai di level mereka udah bisa menemukan wisdom di dalam kelompoknya, itu sebenarnya udah cukup. Nah, ini juga mempertimbangkan teman-teman sekarang lagi di tahap penelitiannya di jenjang apa. Karena mungkin kalau S1, S2 tidak sepanjang S3 gitu kan. Idealnya sih ya sebenarnya kita bisa intervensi lebih lanjut, follow up lagi nih dari apa yang udah ditemukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya memang ada keterbatasan durasi itu, sebenarnya sampai di level mereka menemukan wisdom di dalam kelompoknya ini loh, dan ini yang bisa kita lakukan, itu udah oke. Tapi kalau ada waktu lebih lagi, ini nanti sebenarnya saya juga masih akan ke sana lagi sih di hari Senin gitu ya untuk follow up, untuk ngobrol dan lain sebagainya yang nanti kita bisa lihat lagi, oke ke depannya apa yang bisa kita lakukan. Yang seperti itu sih Karanda, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Lisa atas jawabannya lagi. Mungkin kalau Mas Randa ingin mengkonfirmasi atau ada follow up, sangat dipersilahkan. Oke, dari Mas Randa sudah cukup. Terima kasih Mas Randa atas pertanyaannya. Ini lanjut, ada Mas Hesdo juga yang raise hand. Mungkin Mas Hesdo juga bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Frivandi. Selamat sore, Mas Mbak semua. Halo Kak Lisa. Halo Eh, Kak Hesdo. Ya, ya senang sekali bisa hadir di acara CICP UGM dan menyimak presentasi yang luar biasa dari Kalisa. Ya Kalisa, sebelumnya memang sudah sempat ada obrolan ya kemarin lewat DM Instagram, tapi ada beberapa hal yang justru ingin saya tanyakan setelah menyimak presentasi kakak tadi. Eh, ada tiga hal begitu ya Kalisa. Wah, oke, baik. Ya, ya. Memang terus terang karena saya juga lulusan S1 dan dalam proses persiapan S2 jadi hadir di sini juga ya bisa dibilang proses dari saya mempersiapkan juga begitu Kalisa. Eh, ya tadi disampaikan bahwa fenomena yang kakak teliti ini kan berkaitan dengan anak tidak sekolah gitu ya dari kelompok marginal dan kemudian dengan berbagai proses penelitian yang tadi dilakukan banyak sekali kakak menekankan tentang bahwa oh ada menemukan praktik baik gitu ya mungkin itu ciri khas daripada metode PAR itu sendiri. Nah tapi pertanyaan saya begini Kak, apakah metode yang sama yang kakak pakai ini bisa atau tidak untuk kita terapkan dalam penelitian-penelitian yang pada dasarnya itu fenomena yang negatif. Oke, Contohnya misalnya kayak fenomena kekerasan gitu kan. oke. Karena kalau misalnya PAR itu kan tadi ada appreciation di dalamnya gitu.
Ya. tentu kekerasan bukanlah sesuatu yang dapat kita appreciation gitu kan. Sehingga pertanyaan saya, bisa atau tidak metode ini kita pakai untuk meneliti dengan fenomena yang serupa. Kemudian eh, dalam melibatkan remaja sebagai co-research, tentu untuk bisa memahami fenomena kekerasan itu sendiri, tadi saya sempat mencatat di bagian awal kan ketika kakak memaparkan hasil penelitian itu ada uraian mengenai dampak gitu ya setelah riset itu dilakukan kemudian dijelaskan mengenai dampak-dampaknya. Saya membayangkan kalau misalnya nih kita pakai metode ini untuk meneliti tentang kekerasan lalu kita mau mencoba untuk menjelaskan tentang dampak. Sudah pasti yang harus kita libatkan adalah anak atau remaja yang terlibat di dalam kekerasan itu sendiri. Nah, apakah itu tidak menghasilkan bias gitu? Karena ini kan lagi-lagi dalam tanda petik bukan suatu fenomena yang positif gitu ya, fenomena yang negatif. Nah, sehingga pertanyaannya memungkinkan atau tidak gitu dengan pertimbangan tadi. Dan pertanyaan yang berikut tadi juga pada akhirnya rekomendasi yang dihasilkan itu kan berupa aksi-aksi baik tadi yang tadi sudah kakak jelaskan gitu. Nah, mungkin sedikit mirip dengan pertanyaan dari penanya yang sebelumnya. Mohon maaf tadi saya lupa namanya Mas, uh, berkaitan dengan dikembangkan menjadi intervensi. Kalau seandainya melalui hasil riset kita Mbak, kemudian Kalisa kita menemukan bahwa oh ada nih ternyata walaupun fenomena ini kekerasan tapi ada hal-hal positif misalnya yang kita temukan di situ. Nah memungkinkan atau tidak untuk itu kita kembangkan sebagai suatu intervensi sehingga ketika itu diterapkan dampaknya adalah justru menurunkan tadi misalnya uh, dampak terhadap kekerasan itu sendiri atau intensitas lah keterlibatan mereka dalam kekerasan. Apakah bisa sampai pada level itu? Dan satu yang terakhir, kriteria penentuan subjeknya seperti apa, Kak? Apakah semua anak yang ada di uh, tempat penelitian kita itu secara langsung semua akan menjadi subjek penelitian atau ada kriteria-kriteria tertentu? Kalau dari pengalaman Kalisa sendiri seperti apa? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Jadi ada 4 ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang saya terlewat, mohon bantuannya. Siap-siap, Di, makasih, Kak. diingatkan ya. Oke, saya udah coba catat beberapa, tapi semoga pemahamannya sama ya. Yang pertama adalah apakah metode PAR itu bisa untuk isu-isu yang kekerasan ya, negatif ya. Oke, jadi mungkin sedikit konteks dulu teman-teman. Jadi awalnya itu sebenarnya dalam proses riset saya tidak berencana menggunakan PAR gitu, karena niat awalnya tuh PAR. Nah, tapi ya ketika studi pendahuluan itu awalnya saya berpikir, oh ini kayaknya kelas multiusia ada problem deh. Oke, kita cari problemnya apa. Makanya saya turun ke lapangan gitu. Nah, tapi pas langsung observasi, saya lihat, loh, kok ini malah praktik baik? Wah, oke, ini saya harus berubah metode gitu. Karena kalau misalnya kakak tadi konteksnya mau menggali tentang kekerasan sih, sebenarnya saran saya bisa menggunakan PAR aja, bukan PAR. Karena PAR itu memang dia secara metode itu sudah di kerangkanya ya, itu untuk melihat menemukan hal baik yang ada di dalam suatu komunitas. Nah, tapi kalau PAR itu sebenarnya bisa juga sih faktor negatif maupun positif, kecuali memang fenomena kekerasan yang diangkat itu sebenarnya adalah misalnya contoh tentang komunitas yang memang menghadapi atau berkaitan dengan anak-anak yang mengalami kekerasan, gimana akhirnya mereka bisa jadi grow. Nah, itu mungkin bisa dari konteks PAR gitu. Nah, tapi kalau misalnya mau lihat fenomena kekerasannya sendiri, kenapa mereka ini dan lain sebagainya, ya itu saran saya bisa menggunakan PAR aja sih, Kak. Gitu. Itu tetap participatory action research, tetap melibatkan partisipan, tapi bedanya tidak mengharuskan harus apa ya, harus ada sisi positifnya gitu. Nah, kalau Pak Ara nanti kalau kakak mau baca ya dari Gaya et al. 2008 itu memang dari kerangka reframing learningnya aja itu memang untuk build positif value yang sudah ada di dalam kelompok tersebut kayak gitu. Kemudian yang kedua, nah ini saya konfirmasi apakah maksudnya berarti bias nggak kalau kita melibatkan anak yang mengalami kekerasan di dalam proses riset kita ya? Betul, Kak. Gitu. Iya, karena risetnya partisipatori gitu ya. Jadi bias nggak sih kalau mereka terlibat gitu ya? Nah, iya, oke. Saya pribadi bisa paham sih, maksudnya consideration dari Kak Hesdo gitu. Tapi justru sebenarnya ketika kita melibatkan anak-anak untuk jadi partisipan atau mungkin dalam ranah riset kita ada partisipatori, itu sebenarnya kita malah mendapatkan keuntungan. Keuntungan dalam artian gini, kita jadi lebih tahu pengalaman serilnya berdasarkan pandangan mereka gitu.
Nah, jadi menurut saya instead of bias sebenarnya ada satu keuntungan itu lagi ya, bahwa mereka kita sebutnya tuh epistemic privilege gitu. Jadi mereka yang mengalami ya itu suara mereka, se apa yang mereka alami itu ya ditampilkan seadanya gitu. Nah, tapi gimana cara menghindari biasnya? Makanya kalau di dalam proses riset saya, mungkin kalau teman-teman aware gitu, saya udah cukup lama kan dengan yayasan ini. Nah, jadi itu akan sangat memunculkan bias ya, tapi satu sisi penelitian kualitatif pasti ada sisi-sisi biasnya. Tapi gimana dari sisi kita posisi peneliti gitu. Nah, di posisi saya, makanya untuk saya menghindari bias itu salah satunya adalah yang melibatkan anak-anak juga di proses analisis data, khususnya praktik baik itu. Karena kalau misalnya itu andaikan keluar dari mulut saya, itu bisa aja kayak, oh mungkin karena kamu udah lama, kamu jadi tahu ini, dan lain sebagainya. Nah, itu tidak menggambarkan anak-anak. Nah, tapi di sini anak-anak terlibat, mereka yang menyampaikan, mereka yang berdiskusi. Nah, itu bisa jadi salah satu strategi ya. Jadi benar-benar hasilnya itu menggambarkan pandangan mereka juga. Yang seperti itu sih, Kak, gitu. Nah, tapi kalau memang nanti fenomena kekerasan, ya pasti di dalam proses risetnya, please ada pendampingan psikolog gitu ya, yang nanti itu bisa siapa tahu men-triggering gitu. Jadi mereka tetap terjaga lah dalam proses riset itu gitu. Nah, kemudian yang ketiga, di tengah fenomena kekerasan nih nanti misalnya kakak meneliti, terus kemudian ada hal positif, bisa nggak itu jadi bahan intervensi? Bisa banget Kak, bisa banget. Nah, tapi nanti silakan berdiskusi dengan dosen pembimbing ya, kalau misalnya ini untuk akademis gitu, apakah mau sampai di level tersebut atau enggak. Nah, justru kan harapannya dengan kita memahami fenomena-fenomena itu, ada hal-hal yang memang bisa kita bagikan secara praktis juga ya. Ada yang bisa kita lakukan mungkin secara keilmuan psikologi. Jadi itu bisa banget untuk dijadikan bahan intervensi juga. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kriteria subjeknya. Nah, jadi memang kalau misalnya nanti kita meneliti nih di dalam satu komunitas atau satu sekolah gitu, seperti saya, itu semua anak itu adalah berhak untuk ikut terlibat di penelitian. Jadi waktu itu kondisinya saya ada 18 anak, kemudian duanya itu perempuan, 16-nya laki-laki. Nah, mereka semua itu berhak untuk ikut. Tapi karena ini kerangkanya adalah laki-laki, jadi 16 itu berhak. Sementara yang dua perempuannya lagi gimana? Dua perempuannya lagi itu jadi asisten peneliti saya. Luar biasa sekali mereka. Jadi asisten riset saya. Nah, yang 16 laki-laki ini, mereka punya hak yang sama semua. Kalau kalian mau ikut, oke kita ikut pelatihan, kalian tanda tangan gitu ya persetujuan dan harus dapat izin orang tua. Nah, tapi kalau kalian nggak mau ikut, nggak apa-apa juga gitu, nggak apa-apa banget. Dan Kalisa tidak akan marah. Nah, itu perlu kita tekankan ya, tidak akan satu orang pun yang kecewa sama mereka gitu. Nah, jadilah setelah proses itu, akhirnya finalnya adalah 9 orang. Dan kalau misalnya nanti Kak Hesdo mau menggunakan photo voice, itu kurang lebih memang partisipannya sekitar 7 sampai 10 orang. Nah, jadi awalnya saya udah siap nih untuk membuat kriteria khusus gitu ya, yang mana yang akan dipilih untuk mungkin datanya dianalisis lebih lanjut. Nah, tapi ternyata memang oke, sudah 9, oke, sudah pas gitu. Jadi akhirnya bisa jalan yang seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dalam satu kelas ada 20-an, terus 20-20-nya mau ikut. Nah, mungkin nanti tergantung ini sih isu yang diangkat kakak gitu. Mungkin kita bisa membuat satu kriteria yang relevan. Entah mungkin kalau ini ada anak bimbingan saya juga yang dia lagi ke panti asuhan berkaitan dengan self compassion gitu. Nah, jadi kriteria yang dia pakai itu adalah yang dia pilih adalah anak-anak yang self compassion mungkin masih rendah. Nah, itu yang dia ajak. Nah, tapi dalam prosesnya nanti pelatihan segala macam mereka semua berhak ikut. Gitu, Kak. Yang seperti itu sih ya, kita jangan sampai juga dalam proses riset akhirnya membuat anak-anak itu merasa kayaknya Kak Hesdu lebih suka adik yang ini deh daripada aku gitu. Nah, itu tuh yang gitu-gitu perlu kita hindari ya. Yang kayak gitu, Kak. Semoga menjawab ya. Sangat-sangat menjawab. Terima kasih banyak, Kalisa. Sama-sama, Kak Hesdo. Oke, makasih Mbak Lisa dan Mas Hasto. Perbincangan yang terdengar agak serius, tapi sangat nikmat untuk dinikmati gitu. Kebetulan saya juga tertarik ke kualitatif dan masih S1, tapi banyak hal-hal baru yang bisa saya pelajari. Dan terima kasih atas obrolannya. Mungkin selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa kita berikan ke dua penanya lagi. Oke, dari Mas Faikal, silakan. Oke, halo Mbak Lisa. Halo, Mas Faikal. Mungkin Mbak Lisa udah pernah lihat saya adik tingkat sosial gitu. Iya, sudah ketemu ya. Iya, iya. Jadi kan eh TQ juga sebelumnya udah datang ke
rangkaian CICP. Sejujurnya juga ini kami em, yang angkatan 2 ini kan lagi ada tugas juga kan mini riset mata kuliah kualitatif gitu. Kebetulan saya Hmm. dapat yang action research juga nih. Nah, jadi mungkin Oh, pengen tanya oke. ya Ya. bagaimana lebih kepada karena nanti kan di PAR ini kita harus apa ya, bukan harus kita ya dalam framework kita melibatkan partisipan itu sebagai co-researcher dan di mana dia terlibat dalam diskusi misalnya atau merancang desain studi yang saya paham ya, atau juga mungkin eh, analisis data juga begitu. Nah, Hmm. dari pengalaman Mbak Lisa gitu ya, gimana sih caranya strategi Mbak Lisa dalam kayak menjelaskan, oh ini tuh riset yang kita bisa lakukan secara bersama-sama gitu. Karena jujur kan pasti mereka nggak kebayang ya, riset itu kayak gimana gitu. Hmm. Malah ya Ya, kita juga yang baru masuk S aja pasti riset itu kayak gimana sih gitu. Masih belum betul. kebayang juga apalagi mereka gitu. Betul. Em, Terus juga terutama ke anak-anak ya, karena kami tim kami, kelompok kami juga ada rencana ke Yayasan Kanker Indonesia untuk kayak melakukan PAR gitu. Nah, bagaimana untuk bridging ya mungkin semacam report ke mereka gitu ya. Itu yang pertama, dan juga bagaimana cara menjelaskan ke mereka gitu. Ini kita melakukan riset secara bersama-sama, dan karena pasti ya menjelaskan riset pakai bahasa yang untuk orang awam gitu. Hmm. Oke, ya mungkin itu dulu ya. Ya. Nanti kalau ada follow up aku tanyakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Faikal. Wah, ini semoga saya nanti nggak kepanjangan ya ceritanya. Ya, jadi eh, memang ya satu sisi karena kita penelitian PAR itu sendiri juga udah cukup challenging. Terus kalau itu melibatkan anak ya lebih challenging lagi gimana cara kita menyampaikan dengan bahasanya anak-anak gitu kan. Jadi waktu itu strategi yang memang awalnya saya lakukan adalah saya ke sana, tapi nggak langsung serta-merta ngajak, oke kita penelitian gitu, enggak. Jadi pertama ya bangun rapor dulu, saya main dulu sama mereka, setidaknya mereka terbiasa dengan kehadiran saya dulu lah. Ada Kalisa di antara mereka, seperti itu. Nah kemudian nanti ketika masuk ke dalam, mulai tuh ngajar seperti biasa gitu. Jadi yang saya ajarkan pertama tentang penelitian. Nah, kuncinya adalah kalau sama anak-anak itu kita harus bisa merelevansikan apa yang kita lakukan dengan keseharian mereka. Jadi waktu saya menjelaskan tentang penelitian, instead of hanya menjelaskan penelitian itu apa, kemudian gimana caranya, tapi saya memancing dulu mereka untuk berpikir gitu. Adik-adik kalian kalau lagi pusing, kalian minum obat kan gitu? Iya, terus abis itu mereka bilang minum obat apa? Aku nanya gitu. Terus habis itu mereka bilang, oh ya aku minum merek A, B, C, Kak. Oh, tahu nggak itu obat tuh hasil dari yang namanya penelitian loh gitu. Nah, jadi penelitian itu adalah proses kita menemukan sesuatu, proses kita menjawab suatu pertanyaan gitu. Nah, itu ini adalah proses untuk membuat mereka relevan dulu nih dengan topiknya kita. Apalagi kalau nanti konteksnya jelasin tentang analisis data. Nah, di analisis data itu pun juga saya awali dengan relevansi dulu gitu. Jadi kayak saya nanya, adik-adik udah pernah kenal belum dengan analisis data? Terus mereka macam-macam lah, ada sampai bercandanya tuh, oh paket data ya Kak, maksudnya bukan, bukan. Analisis data gitu. Nah, gini, dalam prosesnya adalah analisis data itu bermanfaat untuk kita. Jadi proses bagaimana kita udah punya info yang banyak nih. Kalian udah dengerin cerita teman-teman macam-macam. Terus habis itu ngapain dari data tersebut kan banyak. Nah, ini akan kita kategorikan, kita akan kelompokkan. Jadi satu kesimpulan yang bisa kita pahami. Nah, di situ saya tarik relevansinya dengan mereka adalah ya ini akan bermanfaat untuk kita. Misalnya nanti kalau kalian terima berita, kalian baca berita, kalian bisa proses analisis dulu ini benar nggak atau hoax nggak. Dan termasuk ini nanti juga proses mereka berpikir ya sehari-hari. Kayak misalnya oh, misalnya aku mau ke sekolah, terus aku udah pernah nih nyoba jalan kaki, terus nyoba pakai angkot, terus coba naik kereta. Terus mana ya yang lebih dekat dan mana yang lebih sesuai dengan kondisiku saat ini? Nah, itulah proses analisis data gitu. Nah, ini dikaitkan sama mereka dulu, baru nanti setelahnya masuk tuh ke ya perkenalan lah tokoh-tokoh analisis tematik itu ya Brown dan Clark dan lain-lain gitu. Nah, itu jadi kuis mereka seneng juga tuh. Nah, cuma mungkin untuk terkait juga dengan relevansinya ya, gimana supaya mereka tahu ini yang mau kita lakukan secara bersama. Jadi di proses awal itu ketika menjelaskan penelitian, saya menjelaskan juga di dalam penelitian kita akan mengenal dengan istilahnya adalah
peneliti, asisten peneliti, co-researcher atau yang researcher. Jadi aku sebut bilang ke mereka ada peneliti muda gitu. Nah, tugasnya apa? Sama kok kita ikut terlibat di dalam penelitian. Nah, terus kemudian ketika saya menjelaskan tentang pertemanan, tentang pengalaman belajar gitu, saya bilang ya saya mau melibatkan nih adik-adik untuk terlibat di penelitian Kalisa. Tahu nggak kalian tuh punya keunikan loh gitu. Nah, itu di situ saya memancing mereka dulu kan. Terus mereka mikir apakah keunikan kami gitu. Nah, terus saya bilang, oh ya kalian tuh udah di kelas yang sama, di kelas yang tapi di sini kalian bisa berinteraksi ya gitu. Kalian ada di kelas yang sama. Biasanya kalau kalian lihat teman-teman kalian kalau di sekolah formal kelasnya dibagi berdasarkan apa? Terus mereka bilang usia kak gitu. Nah iya, nah karena kalian unik dan hanya kalian yang tahu ceritanya karena kalian yang mengalami, jadi Kalisa mau mengajak kalian nih, nanti kita akan lakukan penelitian ini bersama-sama seperti itu. Nah, lalu baru kemudian ditanya kesediaan mereka seperti apa. Dan bahkan sebenarnya untuk nanti sampai ke tahap webinar itu pun juga semua hasil ketersediaan mereka sih, intinya seperti itu. Jadi mungkin kunci utamanya adalah ketika nanti kita mau penelitian bersama dengan anak-anak adalah kaitkan dengan relevansinya gitu. Kenapa mereka harus terlibat dan lain sebagainya. Dan jelaskan posisi kita juga apakah kita yang sebagai apa gitu. Kalau di situ saya menjelaskan, oke nanti akan bersama dengan Kalisa, Kalisa akan mendampingi ya, nanti ini yang akan kita lakukan. Kita akan coba ambil foto, nanti kalian akan ngobrol sama Kalisa, terus nanti kita presentasi bareng-bareng ya hasilnya di webinar yang seperti itu. Kayak gitu sih, semoga menjawab ya, Mas Faikal. Aman Mbak, menjawab banget. Jadi saya kalau pengalamanku tuh kan Ya. datang tuh kayak kak itu kemarin sempet kayak eh, kenalan lah mungkin ya. Nah, karena sebelum-sebelumnya itu mahasiswa mungkin ya atau peneliti sebelum-sebelumnya itu kalau Hmm. penelitian pakai kuesioner survei Hmm. kertas gitu. Jadi mungkin pas kami Yes. bilang mau penelitian, oh kayak ngasih kertas ya gitu. Jadi ada stigma, bukan stigma Ya. sih kayak Hmm. kayak ya skema sebelumnya gitu. Jadi kami perlu meluruskan, oh kita nggak kayak gitu, kita lebih ya bisa lebih fun gitu, lebih fleksibel pengambilan datanya. Yes, yes, benar-benar ini juga sebenarnya terjadi di saya kemarin gitu. Bahkan mungkin udah ada sempat trust issue dengan peneliti gitu ya, karena mungkin setelah peneliti hilang, peneliti nggak dikasih tahu hasil dan lain sebagainya gitu. Nah, nggak apa-apa sih kalau misalnya konteksnya begitu, ya anak-anak itu kan hanya menggunakan framework yang apa yang mereka sudah tahu kan di sebelumnya. Nah, nanti nggak apa-apa, aku yakin Mas Faikal dan teman-teman akan sangat bisa menjelaskan bahwa penelitian yang ini kita akan ngajak kalian untuk eksplorasi apa misalnya. Kalau aku bilangnya, oke kita akan ngambil foto bareng, ayo sini udah ada yang pernah ngambil foto nggak? Yang kayak gitu. Mungkin lebih bisa ke arah sana sih, Mas Faikal. Oh, oke, makasih Mbak Lisa. Aku balik ini Yes. ke Mas Rifan. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Faisal dan Mbak Lisa. Ini juga dari Mbak Tia ada pertanyaan, aku bacakan. Hmm. Mbak Lisa keren banget. Mau tanya sedikit ya terkait partisipan. Jadi sebenarnya penasaran apakah ada anak-anak yang menolak atau resisten diajak penelitian. Ternyata memang ada dan justru menguntungkan Mbak Lisa dari segi jumlah. Kemudian muncul penasaran yang lain. Gimana kalau misalnya ternyata partisipan yang bersedia itu jumlahnya sedikit, misalnya di bawah 5? Apakah etis kita membujuk-bujuk agar partisipannya bertambah? Thank you, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Tia, yang risetnya keren juga. Ya, Mbak Tia, jadi memang sih ya ini adalah salah satu dilema gitu. Dan ini terjadi juga sebenarnya di satu anak bimbinganku juga. Akhirnya yang targetnya 7, malah kurang dari 5 nih saat ini lagi ongoing gitu. Nah, tapi sebenarnya justru menurut saya fokusnya itu adalah lebih ke hak anak itu sendiri sih gitu. Jadi bukan berdasarkan jumlah ya. Karena menurut saya sebenarnya dalam proses riset itu setiap metode, setiap kasus, apalagi kualitatif itu kan pasti akan sangat beragam. Oke lah, mungkin memang bisa ditargetkan 7 sampai ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi mungkin jumlah anaknya memang bahkan dari jumlah aja nggak nyampe 7, anaknya cuma 5 misalnya gitu. Nah, itu yang nggak bisa kita paksakan juga sih, karena kalau misalnya andaikan kita paksakan, ya selain itu tidak etis, satu sisi mereka juga akan menjalaninya dengan setengah hati seperti itu. Jadi sebenarnya pun di posisi saya kemarin, saya juga udah mempersiapkan diri ya, kalau andaikan ternyata memang enggak cukup ya, oke kita akan berjalan dengan jumlah yang demikian gitu. Mungkin akan beberapa ada yang menyarankan, oke minta aja sekolah yang bujuk atau lain sebagainya, tapi satu sisi itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak child centered gitu yang seperti itu sih Mbak Tia. Jadi menurut saya pribadi sebenarnya nggak etis juga memang untuk membujuk ya. Lebih baik kita ongoing dengan jumlah partisipan yang ada begitu. Kecuali memang
ini misalnya mau lihat dari fenomena yang banyak orang atau beragam ya mungkin kita bisa coba dalam setting yang lain. Kalau pendidikan non formal ya mungkin bukan hanya di PKA tapi di tempat lain gitu ya. Yang sekiranya mungkin itu bisa lebih dikaitkan mungkin ya kalau misalnya considerationnya jumlah. Tapi so far sih kalau saya ya udah apa yang didapat ya segitulah yang coba akan kita jalankan gitu. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin ada mitigasi yang bisa kita lakukan di awal ya. Contohnya tanya kenapa. Mungkin mereka nggak mau tuh ada satu sisi karena mereka tuh nggak paham. Ada yang merasa capek dengan peneliti sebelumnya gitu, jadi terbawa efeknya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita coba jelaskan dulu dari perspektif kita sebagai peneliti. Nah, tapi kalau andaikan ternyata memang udah benar-benar tidak mau juga gitu setelah kita jelaskan mungkin keresahan mereka, ya and that's okay. Seperti itu sih Mbak Tia kalau dari aku ya Mbak. Ya, mungkin Mbak Tia ada follow up atau konfirmasi. Monggo Mbak Tia. Sip, sip. Ya, nanti tinggal ini aja sih gimana nanti di manuskrip gitu ya, di proses riset metode itu perlu dijelaskan sih. Kenapa akhirnya jumlah partisipannya demikian dan reasonnya ya, dan apa yang sudah dilakukan seperti itu. Oke, makasih Mbak Lisa dan juga makasih Mbak Tia. Yang kemudian itu juga menjadi pertanyaan terakhir karena kita mendekati sesi akhir. Ah, mungkin sebelum kita tutup bersama-sama, apakah Mbak Lisa ada pernyataan yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oke, closing statementku sederhana sih, nikmati proses riset teman-teman ya. Gitu sih, karena aku percaya riset yang kita kerjakan dari hati itu akan bisa sampai juga ke hati yang akan mendengarkannya gitu. Semangat. Oke, makasih Mbak Lisa. Lagi skripsian juga soalnya, Iya, sangat semangat ya. berkesan. Ya, skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai, bukan yang perfect ya. Siap, dicatat. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Lisa dan juga teman-teman atas antusiasnya yang begitu wah di sore hari ini. Ah, mungkin sebelum ditutup kita foto bersama juga ya. Teman-teman mungkin yang bisa dan tidak berhalangan bisa membuka kameranya untuk bisa berfoto bersama-sama. Oke, akan saya pandu ya untuk foto bersama. Kita tunggu dulu, mungkin hitungan 5 ya. Oke, oke, sepertinya sudah ya. Masih ada, masih ada. Oke, oke. Kalau begitu, saya akan pandu foto dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, lagi. 3, 2, 1. Oke, thank you. Aku kembalikan lagi ke moderator. Oke, makasih Mas Faikal untuk sesi foto bersamanya. Dan dengan demikian berakhir sesi angkringan kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Lisa atas pemaparan yang begitu menarik dan sharing-sharingnya, juga kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan tadi juga yang bertanya sangat antusiasnya tinggi. Sekian dari saya, atas segala kekurangan saya ucapkan mohon maaf dan juga saya tutup. Selamat sore. Oke. Selamat sore, terima kasih teman-teman. Semangat, sehat-sehat. Thank you, Mbak Lisa. Baik ya, thank you Mas Michael. Kirim salam Ini buat ada Banak. Hey, Mas Yus, rambut baru. lebih tepatnya rambut hilang. Mood hilang ya, bukan rambut baru ya. Oh iya, benar-benar. Oke, Ayo, dadah, sampai enjoy ketemu Mbak ya. weekend. Thank you, Mbak. Bye. Bye-bye. Yo, mari. Tuh, kan ya. Yo.